Kakak, Sandera! Tak! Upacara parade senja dan penurunan sang merah putih selesai, dilanjutkan defile. Inspektur upacara berkenan menuju mimbar kehormatan. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Saidiman ini. Mas Saidiman, ini kan pembekalan, penggemblengan ini dilakukan selama 4 hari dari hari Kamis sampai nanti hari Minggu. Adalah menggembleng para menteri dan jajarannya, wakil menteri ini untuk menyamakan persepsi, menyamakan tujuan begitu seperti apa yang menjadi visi misinya dari seorang presiden. Pertanyaannya adalah selama 4 hari ini, betulkah nanti akan mengubah persepsi, mengubah sikap dari para menteri ini untuk tegak lurus, melayani rakyat, kemudian tidak ada korupsi lagi, seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo? Bisakah cukup ini 4 hari? Saya kira tentu kita berharap ya bahwa pertemuan 4 hari ini dan juga sebelumnya ya 2 hari di Hambalang gitu ya, ini bisa membuat apa yang tadi disebut oleh Bro Uki untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan visi dan misi, menyamakan kepala lah kira-kira agar tercipta koordinasi, kolaborasi antar lembaga, antar entitas-entitas negara yang menjadi pembantu-pembantu presiden ini. Kita berharap demikian, tetapi tentu saja proses untuk kemudian saling mengenal itu akan terjadi terus-menerus setiap hari di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Saya tadi setuju dengan Bro Uki yang menyatakan bahwa ini tidak bisa dilihat secara parsial, ini harus dilihat secara utuh, dan kalau kita melihat secara utuh, sebetulnya ya memang ini adalah rangkaian dari cara Pak Prabowo Subianto untuk kemudian membuat kabinet dan pembantu-pembantunya ini solid. Kalau kita lihat misalnya jumlah kementerian kan sangat banyak ya, saya catat mungkin ada sekitar 136 orang yang beberapa hari ini dilantik oleh Pak Prabowo. Di luar dari menteri ada utusan begitu ya, ada staf khusus. Ada khusus, staf khusus. Jadi banyak sekali sehingga saya kira kemudian valid kalau kemudian ada keraguan atau ada pertanyaan dari banyak kalangan soal efektivitas kinerja pemerintahan ke depan. Sementara kita tahu bahwa Prabowo Subianto kan punya target pembangunan yang cukup ambisius gitu ya. Target pembangunan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi 8%, dan macam-macam itu tentu ini membutuhkan kerja yang efektif, kerja yang cepat dari para pembantu presiden. Tapi pada saat yang sama jumlahnya sangat besar dan membengkak begitu ya. Tetapi kita juga harus sadari bahwa ini saya kira bagian atau konsekuensi dari semangat Pak Prabowo untuk menyatukan semua. Kabinetnya kan kabinet yang ingin merangkul semua, bahasa tentang persatuan terus-menerus didengungkan oleh Pak Prabowo, sehingga saya kira ini konsekuensi dari itu dan itu perlu kita terima. Yang butuh kita tunggu sekarang apakah kabinet yang sangat besar ini, yang semangatnya untuk merangkul ini bisa benar-benar bekerja efektif ke depan. Mas Uki, kalau mungkin kemarin pada saat Pak Prabowo mengumumkan siapa saja menterinya, siapa saja wakil menteri, kemudian di hari esoknya ada lagi tambahan dari utusan khusus presiden, ada penasihat khusus, ada staf khusus juga. Pada saat itu memang publik bertanya-tanya, kok banyak sekali begitu. Apakah ini juga cara memang yang disiapkan oleh Presiden Prabowo adalah bahwa meskipun yang menjadi pembantunya ini sangat banyak, ini ada makna yang memang sedang dibangun oleh seorang presiden yang baru dengan acara Akademi Militer ini? Oh ya, saya rangkum ya pidato Presiden Prabowo tadi pagi kepada para anggota kabinet ya. Jadi kalau saya rangkum itu di sini kita bisa dapat 4 kata kunci atau keywords ya. Yang pertama adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan di sini untuk memastikan bahwa mindset para anggota kabinet ini tidak pelintar-pelintut ke kiri ke kanan, disiplin on the right track, selalu di track yang sama, selalu di track yang benar. Inilah kedisiplinan yang dimaksud ya. Lalu yang kedua adalah keteraturan. Keteraturan yang dimaksud di sini adalah untuk tidak bergerak ya, tidak bergerak mendahului atau tidak bergerak terlalu terlambat daripada yang lain ya. Semuanya harus sesuai dengan irama yang diinginkan oleh Presiden untuk kemajuan bangsa ini. Lalu keyword yang ketiga adalah kebersamaan. Kebersamaan di sini yang dimaksud adalah
hilangkanlah sekat-sekat psikologis yang mungkin pernah ada, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa di sini berbagai kalangan itu masuk, ya, termasuk kalangan politik. Nah, yang kalangan politik ini kan warnanya misalnya beda-beda, ya. Dan tentu saja setelah kita berkontestasi mungkin saja ada semacam sekat-sekat psikologis di antara tokoh-tokoh yang sekarang tapi sudah Mas Uki, menjadi menteri. Ya, pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya kalau berbicara soal kedisiplinan, kemudian mengingatkan, kemudian juga mengarahkan, ini bisa seharusnya dalam rapat kabinet misalnya, itu bisa disampaikan seorang presiden kepada pembantunya. Tapi kenapa harus melalui rangkaian seperti ini? Jawabannya usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.